Ya khususnya di Indonesia ini nih, bahwa pandangan tentang wanita itu hanya ya udahlah di rumah aja. Saya berpikir waktu itu anak-anak masih kecil, gitu. Saya berpikir saya mencari uang sebanyak-banyaknya gitu hanya untuk demi duniawi ya, tapi anak tidak teraih gitu loh. Prinsip saya, bisnis itu kita harus tahu polanya, harus tahu cara bikinnya, dan harus tahu semuanya. Apabila misalnya para wanita-wanita di Indonesia ingin berkembang, mulailah terjun berbisnis apapun itu. Jadi jangan takut untuk memulai. Halo, jumpa lagi dalam Tolombong Podcast bersama saya Revi Jaya yang senantiasa menampilkan fenomena sosial dan dari sudut pandang lain kita mengupasnya. Semoga informasi yang tersaji ini bisa menginspirasi dan bisa mengedukasi. Nah, kali ini saya sudah bersama narasumber, seorang wanita pebisnis gitu, dan bagaimana, seperti apa, dan motivasinya kayak gimana, kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama Ibu Rani Indriani. Betul? Oke. Assalamualaikum Ibu Rani. Pertama masuk ke gedung ruangan bisnisnya, saya membaca ada RAN. Apakah ini salah satu bidang bisnis dari konglomerat yang di sana? Terkenal ya? Ternyata bukan ya? Bukan. Oke. Jadi sebetulnya RAN itu Rani, dari penggalan nama Rani sebetulnya. Duluan saya sebetulnya. Tapi pakai S ya kan? Iya, S gitu. Bukan S RAN. Oke. Bisnis, ini berbicara bisnis ini, kembali lagi ya, bahwa pandangan ya khususnya di Indonesia ini nih, bahwa pandangan tentang wanita itu hanya ya udahlah di rumah aja, ngurus anak, ngurus keluarga atau apapun. Nah, pertama kali memutuskan untuk berbisnis ini kapan tuh? Jadi cerita dulu ya. Sebelumnya saya itu memang pekerja. Jadi pekerja di bank selama 11 tahun gitu. Sebelum memutuskan berbisnis itu memang di perbankan, dunia perbankan 11 tahun. Setelah dunia perbankan selesai, saya mencoba ke dunia entertainment, menjadi model, menjadi presenter. Tapi setelah itu mungkin faktor usia ya, jadi bergesernya orang-orang. Akhirnya saya beralih ke bisnis lain dulu nih. Sebelum bisnis yang sekarang itu ada bisnis lain dulu. Saya mencoba peruntungan di dunia make up, gitu kan, menjadi mua. Setelah itu kita juga berbisnis di dunia fashion, hijab, run hijab namanya. Make up pun run make up. Nah, akhirnya singkat cerita itu semua sudah kita coba, tapi pada akhirnya berlabuhlah di bisnis yang sekarang. Gitu. Nah, pada saat memutuskan untuk bisnis itu, apakah karena dorongan, waduh ini udah jenuh nih kerja, atau mungkin berpikirnya lagi pengen dapat cuan yang lebih banyak lah, atau kayak gimana lah? Ada alasan yang khusus nggak untuk memilih terjun ke bisnis ini? Betul. Jadi saat itu saya itu di dunia perbankan ya. Dunia perbankan itu memang syarat dengan waktu yang sangat ketat, teratur. Kita itu pergi dari pagi pulang malam, dimana ada selalu selesai kerja itu tidak harus jam 3. Kalau bank itu kan tetap jam 3 ya. Tapi kami itu biasanya baru bisa selesai pulang ke rumah tuh jam 8 malam, karena memang ada meeting lah dan lain-lain. Dari situ saya berpikir, waktu itu anak-anak masih kecil, gitu. Saya berpikir saya mencari uang sebanyak-banyaknya gitu hanya untuk demi duniawi ya, tapi anak tidak teraih gitu loh. Nah, akhirnya setelah berpikir itu, anak kan ketemu saya hanya benar-benar malam, itu udah tidur. Jadi akhirnya
berpikir bagaimana kalau kita coba bisnis. Jadi akhirnya lebih ke kita mendapatkan penghasilan, tapi anak juga terurus. Nah, itu sih pada dasarnya poinnya saya ingin berbisnis. Oke. Nah, memang ada banyak alasan ya untuk turun ke dunia bisnis itu. Di antaranya tadi yang Ibu Rani sebutkan bahwa sambil mencari penghasilan, sambil anak juga terurus. Hasilnya gimana? Alhamdulillah. Jadi perkembangan anak jadi luar biasa, terkontrol kan. Tapi alhamdulillah juga bersama suami masih bisa berpenghasilan. Jadi ini adalah pilihan yang tepat untuk saya. Ini ada yang menarik. Kalau tadi di dunia perbankan kan dengan waktu yang sangat luas, sangat ketat kayak itu, kemudian terjun ke bisnis nih. Nah, di ketika menjalankan bisnis juga tentunya sambil ngurus anak, repot, yang ini sakit lah, yang ini gimana lah, itu gimana tuh? Iya. Jadi pada dasarnya bisnis pun sama ya, kita memanajemen waktu sendiri ya. Karena bisnis itu ternyata tidak hanya jualan selesai, kita pun harus benar-benar memanage waktunya dengan baik gitu. Tapi di saat bisnis itu sudah berjalan, alhamdulillah anak kan masih bisa, jadi kita bisa mengatur waktunya gitu loh. Misalnya kita harus datang jam berapa, kita bisa pulang jam berapa, asalkan kita menjalankan bisnis dengan baik gitu, dengan semuanya sudah berjalan, kan kita akan direct ya karyawan seperti itu. Nah itu tidak mudah, awal-awal memang tidak mudah ya, karena dari awal itu kita harus terjun langsung, karena prinsip saya bisnis itu kita harus tahu polanya, harus tahu cara bikinnya, dan harus tahu semuanya. Nah, ini. Nah, kembali tadi pada saat menentukan nih, sudah fix nih mau bisnis atau mau pokoknya mau toh-tohan lah bahasa dalam bisnis ya. Ketika menentukan jenis apa untuk berbisnis ini, kiat-kiatnya gimana aja nih sampai bisa misalkan menemukan jenis bisnis ini kok langsung klop misalkan kayak gitu. Kalau pembisnis rata-rata tidak satu kali untuk menentukan bisnis apa gitu loh. Jadi dia itu akan mencari sesuatu yang cocok gitu loh. Semuanya pun kalau dijalanin itu pasti ada jalannya, betul. Tapi balik lagi, terkadang kita misalnya di saat saya mencoba untuk dunia mua 8 tahun, itu ada kalanya sampai di titik jenuh gitu kan, titik jenuh, dan memang pada akhirnya akan bermunculan mua baru seperti itu mah udah lazim lah, sudah biasa di dalam bisnis. Tapi pada ini kita akan menemukan mana yang benar-benar sesuai dengan kita gitu loh. Nah, kenapa saya memutuskan bisnis yang sekarang? Karena ternyata bisnis ini saya rasa agak long term, karena dia itu menjadi lifestyle saat ini. Seperti itu. Oke ya. Sekarang ini memutuskan untuk terjun ke dunia kopi. Ya, betul. Betul, untuk tadi sebutkan bahwa dunia kopi ini long term nih. Betul. Nah, tapi saya pengen tahu alasannya lagi nih. Apakah ketika meninggalkan yang lalu itu karena cuannya udah seret nih, atau misalkan karena bosan juga, atau apa yang lainnya? Bukan. Jadi saya memutuskan selesai di dunia mua, itu balik lagi anak patokannya, karena saya itu lebih concern pengen anak gitu, ada waktu buat anak. Karena kalau di dunia mua itu kita itu betul-betul persiapan untuk wedding itu luar biasa. Jadi kita akan pergi itu jam 2 pagi gitu kan, jam 2 pagi keluar kota kemana gitu. Nah, di mana kita pun harus meninggalkan anak kan gitu. Nah, itu sih sebetulnya alasan terkuat saya untuk gimana yang caranya mencari bisnis lain yang memang keluarga tetap kita bisa pelihara dengan baik lah, seperti itu. Bisnis yang sayang anak gitu. Karena kalau biasanya yang berbisnis itu pemikirannya ya sudah bisnis aja, misalkan anak ya diserahkan pada hasil bisnis itu. Apakah misalkan ketika ada maaf, anak-anak yang kecil paling kecil masih usia 8 tahun. Nah itu untuk mengurusi misalkan dipercayakan sama babysitter gitu. Mengalami hal seperti itu. Mengalami. Jadi pas di saat awal-awal bekerja atau awal bisnis, saya memakai
babysitter ya, IRT lah ya istilahnya. Tapi itu tadi ternyata kan pola asuh babysitter dan pola asuh kita sangat berbeda gitu ya. Feelnya nggak kena ya. Betul. Jadi si anaknya tuh kayak apa ya? Lebih ke kalau di depan orang lain gitu dia jadi kayak penurut, tapi pas di saat hanya dengan saya atau sama abinya itu jadi lincah. Kenapa ya gitu. Nah itu sih yang akhirnya kita gali, ternyata si anak itu lebih comfort sama orang tuanya ternyata. Itu sih sebetulnya dalam ini. Nah, kita beralih ke memutuskan bisnis kopi. Tadi disebut long term. Nah, ini bisa memutuskan long term itu atas pemikiran seperti apa? Oke. Karena gini, awal memutuskan kopi itu saat itu saya 2019. Saat itu memang masa-masa pandemi ya gitu. Sangat sulit lah buat saya untuk bergerak di bidang ini. Ya alhamdulillah sampai di titik ini pun itu tidak mudah. Saat itu masa-masa pandemi. Orang mana mau sih beli segelas kopi gitu dengan harga yang sekian gitu ya. Pasti orang hanya berpikirnya gimana caranya untuk bisa makan gitu. Nah, saat itu kenapa saya memilih kopi? Kalau bisnis yang lain, food gitu kan itu ada masa-masa basi ya gitu. Nah, kenapa saya memilih kopi? Pertama, bahan bakunya tidak cepat basi. Itu yang pertama, yang karena kita pun harus memikirkan hal yang terpanjang itu. Kedua, orang mau itu tua, muda, perempuan, laki-laki senang kopi. Nah itu sih yang saya akhirnya berpikir kayaknya ini bisnis bisa masuk ke segala segmen ya. Baik itu misalnya orang yang middle up itu kopinya beda gitu ya. Atau misalnya yang orang-orang biasa zaman dulu itu pun kopinya ada gitu. Kopi tubruk lah, kopi hitam lah. Tapi kan basicnya adalah kopi kita. Ngomong-ngomong kopinya apa nih mereknya? Kopi manja. Waduh, manis manja banget. Sesuai dengan namanya, manis. Manis manja ya, kopi manja. Apakah ini produk pribadi atau seperti apa? Oke. Kopi manja ini sebetulnya franchise ya, bersama teman. Saat itu sama-sama teman kita beliau duluan yang buka gitu. Selang 3 bulan dari situ mengajak kita gitu kan, yuk kita bisnis yuk bareng-bareng, kita maju bareng-bareng. Nah akhirnya kerjasama lah, tapi kerjasamanya itu benar-benar hanya teman, jadi benar-benar tidak franchise yang banyak gitu ya. Jadi akhirnya kita komunikasi bagaimana cara mengembangkan kopi manja ini. Alhamdulillah kalau sekarang sudah puluhan ya kopi manja tersebar di Indonesia bahkan. Nah ini saya tertarik dengan varian kopi yang banyak. Ada berapa varian di kopi manja? Kopi manja ya. Jadi kopi manja itu ciri khasnya itu adalah kopi manja ya. Kopi ini kopi gula aren. Jadi gula aren kan lebih sehat ya dibanding gula putih ya. Jadi dan dia itu memang dari Arabica si kopinya. Alhamdulillah dia aman untuk lambung ya. Kan biasanya kalau orang ngopi itu biasanya suka sakit gitu kan. Nah ini enggak, alhamdulillah karena memang dia full Arabica. Nah si kopi aren ini campuran kopi dan paduan susu ya, dicampur gula aren. Nah ini kopi ini menjadi kopi andalan kita karena kopi manja, gula aren, betul. Nah untuk kopi manja sendiri tidak hanya ada kopi saja, kita kan kadang ada juga anak-anak yang atau orang-orang yang tidak suka kopi ya, maka kita menciptakan non kopi. Non kopi ini macam-macam ya jenisnya, jadi ada memang dia matcha, taro gitu, coklat itu salah satu variannya. Jadi untuk ukurannya sih hampir sama ya seperti ini. Jadi ada varian kopi, non kopi, dan ada satu lagi yang kita akhirnya buat rame-rame gitu ya. Nah, variannya adalah yang literan. Kalau yang literan ini kan bisa bareng-bareng gitu. Iya. Jadi sudah dipikirkan juga ya bagaimana segmentasi peminum kopinya, bagaimana misalkan sekali minum kopi ataupun bareng-bareng atau mungkin disimpan. Bisa. Nah, itu ya. Berapa lama nih tahannya? Biasanya sih ini kita 3 hari, tapi harus langsung masuk kulkas ya. Karena kan ini ada susu ya. Kalau susu itu kan dia sifatnya basi kan. Kalau misalnya tidak langsung ke kulkas, makanya saya sarankan kepada customer itu bagusnya sih langsung diminum. Tapi kalaupun misalnya
harus ada sisa, itu langsung masuk kulkas 3 hari bisa. Masih enak. Ngomong-ngomong boleh dicoba. Silakan dicoba. Udah lagi haus nih. Iya, jadi harus tahu rasanya seperti apa. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak tapi enak banget. Enak banget. Asli loh, masih kerasa arabikanya ya. Kemudian campuran krim atau susuknya ya. Betul. Dan gulanya itu jadi ngeblend banget nih. Jadi rasanya ngopi banget gitu ya. Asik. Recommended nih. Tapi karena ini bukan segmentasi kuliner, tapi saya tidak bisa memberikan ratingnya berapa. Itu yang pasti kopi manja recommended banget nih. Nah, ini mendapatkan rasa-rasa kayak gini awalnya trial and error-nya seperti apa tuh? Karena kita franchise, jadi otomatis sudah dari pusat sudah dari pusat. Tapi memang kita pun sering komunikasi nih. Jadi rasanya seperti ini, seperti itu. Jadi memang untuk produk-produk unggulannya kita pakai gitu loh. Jadi kita sih hanya memikirkan gimana caranya mendapatkan cita rasa kopi yang enak, kekinian dan bisa masuk untuk semua kalangan gitu. Kopi manja alamatnya di mana? Alamatnya kebetulan memang kopi manja banyak banget ya, tapi untuk yang saya kelola itu di Ruko Puridago di Antapani. Puridago, Antapani, Bandung ya. Jadi untuk pendengar pemirsa yang di Uganda nanti bisa pesan langsung, ke Antapani. Nah, baik. Kembali lagi ke varian. Variannya tadi udah beberapa, tapi ini yang recommended banget, betul-betul recommended. Ada nggak dikembangkan ke arah makanan? Kalau makanan pribadi itu sih kita hanya tambahan ya. Jadi sebetulnya kopinya memang utama, tapi untuk makanannya kalau misalnya kita ada beberapa nih, ada yang offline sifatnya, ada yang online. Nah kan kalau sekarang udah musim online ya, jadi memang orang-orang udah pengennya di rumah semua udah pakai gadget gitu ya untuk memesan. Nah itu kita masukkan varian-variannya, tapi hanya yang milknya aja yang memang ringan ya. Jadi makanannya. Oke, dibanding dengan online dan offline ini banyak mana nih? Kalau sekarang sejak masa pandemi itu banyaknya online. Betul, online. Tapi untuk 2024 ini mulai orang ke offline lagi. Mulai bersosialisasi lagi kayak gitu dan mencari tempat-tempat yang nyaman. Jadi datang langsung aja ke mana tadi? Ruko Puridago, Kapling 9, Antapani. Ruko Puridago, Kapling 9, Antapani, Bandung. Baik. Nah ini apakah dirasakan bisnis yang sekarang ini udah settle nih? Nah kayak gitu. Apakah ini akan tetap dipertahankan atau suatu saat menemukan bisnis yang lain akan terjun lagi ke sana gitu? Kalau bisa sih nambah ya bisnis yang lainnya. Tapi harapan saya ingin mengembangkan kopi ini lebih besar lagi gitu. Karena memang balik lagi. Saya ngerasa sudah klop nih dengan bisnis ini yang tadi saya bilang ini disukai oleh kalangan banyak ya gitu, baik dari middle dari banyak banget kalangan minum kopi, itu yang pertama. Kedua, bahan baku yang tidak basi. Jadi memang ini bisnis menurut saya sih lumayan bagus gitu lah untuk kedepannya gitu. Oke, kalau gitu ini judulnya juga kan menginspirasi dan mengedukasi nih. Silakan mungkin kalau ada closing statement untuk para wanita Indonesia nih sekalian lah masalah berbisnis ini, monggo silakan. Jadi menurut saya untuk para wanita Indonesia atau kita itu memang harus menjadi strong woman juga kan saat ini, tapi tidak meninggalkan kaidah-kaidah kita sebagai ibu, sebagai istri. Tapi menurut saya apabila misalnya para wanita-wanita di Indonesia ingin berkembang, mulailah terjun berbisnis apapun itu. Jadi jangan takut untuk memulai. Kita harus coba aja dulu. Nah itu. Nanti nextnya kita akan menemukan titik di mana ini ya feel saya di sini, gitu, soul saya di sini. Itu sih saran saya. Siap teh.
Semoga menjadi inspirasi untuk para wanita khususnya dan untuk kita semuanya. Nah, sampai di sini dulu Tolombong Podcast ya maksudnya. Dan jangan lupa subscribe, kemudian komen-komennya dan juga nyalakan loncengnya. Oke? Dan sampai jumpa di Tolombong Podcast mendatang. Ditampilin ya. Enak banget atau gimana? Asli.